Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta a'dhama bi syamsi abadan ilahi abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وقول أمر إلا الله إن الله بشير بالعباد وعلم لنا إذا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أعلم من هذا الكتاب ومن العاقبة معنا وعاقبة من الله ورسوله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه ونفعنا في دارين آمين. Qisasun tabi'iyatun kana ana sapa al-imamu Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Kana ana sapa al-imamu Syafi'i Imam Syafi'i iku muta'addiban wong kang anduweni adab. Iku muta'adiban wong kang duweni adab jiddan kelawan banget. Amama ustadihi ing dalem ngarepe gurune Imam Syafi'i. Al-imami Malikin rupane Imam Malik rahimahuma muga-muga melasi ing Imam Syafi'i lan Imam Malik sapa Allah Gusti Allah. Hatta qala sehingga dawuh sapa Imam Syafi'i kuntu ana sapa ingsun iku asfahu buqa sapa ingsun ana iku aspahu buka sapa ingsun al-waraqata ing kertas kitab baina yaday malikin ing dalem antarane ana ngarepe Imam Malik. Ing dalam antarane ono ngarepe Imam Malik sobhan kelawan buka rafiqan kang alon haibatan karena wedi lahu maring Imam Malik li alla yasma'a supaya orang rungu sapa Imam Malik waqaha ing tumibane sobhah. Imam besar yang menjadi rujukan madhab kita yaitu Imam Syafi'i, seorang sosok yang mempunyai akhlak yang begitu mulia, yang begitu luhur. Imam Syafi'i begitu ikram dan ta'zim kepada gurunya, yaitu yang menjadi imam rujukan mereka-mereka yang bermadhab Maliki, yaitu Al-Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saking ikramnya, memuliakannya, saking mengagungkannya kepada gurunya, sampai-sampai kata Imam Syafi'i kuntu asfahu al-waraqata baina yaday malikin. Ketika saya membuka lembaran-lembaran kitab di depan Imam Malik, maka saya membuka dengan sobhan rofikon, membukanya secara pelan-pelan. Kenapa Imam Syafi'i membuka kitabnya pelan-pelan? Karena
haibatan lahu, merasa takut. Merasa takut kepada Imam Malik, takut terganggu dengan suara bukanya kita. Li'alla yasma'u waqa'ah, tujuannya pelan-pelan itu supaya Imam Malik tidak mendengar suara bukaannya kita. Suara lembaran yang mengeluarkan bunyi ketika dibuka, saking tidak hati-hatinya, maka Imam Syafi'i membuka dengan pelan-pelan, haibatan, takut suara kertas itu mengganggu gurunya. Itu seorang imam yang besar. Bisa enggak kita mengikuti akhlaknya Imam Syafi'i? Imam yang menjadi rujukan kita, madhabnya kepada Imam Syafi'i. Begitu ikram kepada gurunya, tidak berani. Kok kadang-kadang kalian sih, bukan membuka kitab lagi, ting corowok, ting galuduk. Tapi Imam Syafi'i begitu ikram, begitu hebatnya kepada gurunya, maka menjadi orang yang hebat itu ya. Makanya hati-hati. Orang ikram, orang mengagungkan, orang menghormati tidak sebatas dengan apa? Dengan gaya, dengan gerak tubuh, tapi dengan ucapan, dengan sikap, dengan semua perilaku yang sekira-kira mengganggu dan itu tidak pantas ketika dilakukan di depan guru, ya udah jangan. Apalagi ngobrol, apalagi bisik-bisik, apalagi bercanda, apalagi satu sama lain saling bergurau, tidak boleh. Akhlaknya Imam Syafi'i begitu mulia. Tidak mau membuka kertas kitab secara tergesa-gesa, secara cepat, sangat pelan-pelan. Karena apa? Takut suara kertas kan. Kedengaran kan? Imam Syafi'i tidak suka begitu, pelan-pelan. Takut suara kertas itu mengganggu guru. Bisa nggak kita meniru akhlaknya Imam Syafi'i? Wa kana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, wa kana lan ana sapa Rabi' ibn Sulaiman, kang dadi anak lanang Sulaiman. Iku yu'azimu ngagungaken sapa Rabi' ustadahu ing ustade Rabi' rupane al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Tamamat ta'dimi kelawan sempurna ngagungaken. Wa yaqulu lan ngucap sapa Rabi', wallahi demi Allah, majtaraktu ora wani sapa ingsun an asyraba ing yen tak ngombe sapa ingsun almaa ing banyu. Lau qadar tu lamun kuasa sapa ingsun an imaka ing yen tamangan sapa ingsun an imaka ing yen tak mangan sapa ingsun ing sira al ilma ing ilmu laat amtuka maka yakti paring mangan sapa ingsun ing sira iyahu ing iya ilmu. Seorang ulama besar yang menjadi guru muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Rabi' bin Sulaiman. Saking mulianya dia mengagungkan guru, tidak berani minum di depan guru. Wallahi majtaratu an ashraba al-ma'a. Wallahi, saya tidak berani minum di depan guru karena takut guru melihat saya lagi minum. Takut isin.
Kalau kamu mau ada guru lewat, makan aman. Minum aman. Imam Rabi bin Sulaiman tidak berani minum di depan gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i. Karena apa? Karena takut Imam Syafi'i melihat kepada gerakan atau melihat kepada sesuatu hal yang dilakukan oleh Imam Rabi ketika Imam Rabi minum. Kata Imam Rabi, saya begitu cinta kepada guru, begitu senang kepada guru, begitu mahabbah kepada guru. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Ya Rabi, lau qadartu, seandainya aku mampu memberikan makan kepada engkau wahai Rabi, seandainya aku mampu memberikan makanan ilmu, asupan ilmu kepada kalian Rabi, maka la'at amtuka iyahu, maka ilmu saya akan berikan kepada kalian, kepada kamu wahai Rabi. Kata guru, seandainya aku mampu memberikan ilmu semuanya, mengajari ilmu semuanya kepada engkau, akan kuberikan seluruh ilmu ini kepada engkau Rabi. Karena saking sayangnya juga, senangnya gurunya kepada Rabi, saking senangnya, mahabbahnya Imam Syafi'i kepada Rabi. Kata Imam Syafi'i, seandainya aku bisa memberikan makanan, asupan makan dengan ilmu, tentang ilmu, maka akan kuberikan semua ilmu kepada engkau wahai Rabi. Ini sosok seorang guru dengan murid. Makanya murid dengan guru tidak bisa sembarangan akhlaknya. Imam Rabi, kalau menurut kita kan, cuma minum, gak minum aja. Gitu. Kalau kita, kenapa kamu minum depan guru? Kenapa kamu makan depan guru enak-enak? Daripada lapar, ngomong kita apa paling? Ngomong, jawab. Kenapa? Lapar, lapar. Tapi Imam Rabi tidak berani minum seteguk pun, tidak berani makan walaupun sesuap pun, karena takut Imam Syafi'i memandang. Makanya ketika ada guru nunduk. Kamu kadang-kadang nunduk, ya nunduk, tapi matanya yang menakutkan itu tuh. Nunduk sih nunduk, tapi matanya pengen tahu apa yang dilakukan. Ngapain kayak gitu? Kalau nunduk, ya nunduk, tidak usah melihat. Cuma nunduk, tapi apa yang menyerong kayak kucing mau nerkam tikus. Kalau nunduk, ya nunduk, gak boleh kayak gitu. Ya, nunduk ya nunduk ke bawah, lihat ke bawah, tidak boleh melihat. Takut melihat, dia akan juga melihat kok kayak mau menerkam akam sih. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Maka berakhlaklah kalian yang baik. Itulah akhlaknya Imam Rabi bin Sulaiman kepada gurunya Imam Syafi'i. Kalau yang pertama tentang membuka kitab, itu Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Berarti udah dua cerita. Imam Syafi'i kepada apa? Kepada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i tidak berani membuka kitab terkecuali dengan suara yang pelan, karena takut suara kitab terdengar oleh Imam Malik dan mengganggu Imam Malik. Maka akhlaknya Imam Syafi'i ditiru oleh muridnya Imam Rabi. Imam Rabi bin Sulaiman tidak berani minum di depan gurunya karena saking takutnya, ya, saking takut dan haibahnya seorang murid kepada gurunya, sehingga saking hebatnya Imam Rabi mendapatkan satu pujian dan satu perasaan yang muncul dari gurunya Imam Syafi'i, merasa senang, mahabbah, cinta kepada muridnya, sampai-sampai mengatakan, seandainya aku bisa memberikan semua ilmu, maka akan aku berikan semua ilmu kepada engkau wahai Rabi. Itulah orang yang hebat. Wadoa nyelehaken sapa Harun ar-Rasyidu, Imam Harun ar-Rasyid.
walidayhi amina wal ma'mun walidayhi ma ing wa ing anak lorone Harun ar-Rasyid al amina rupane amin wal ma'mun lan ma'mun inda ustadin ing dalem sandingi ustad Allah inda ustadin ing dalem sandingi ustad Allah matin kang banget alime ismuhu al-Kisaiyu ismuhu kang utawi asmane ustad ismuhu kang utawi asmane ustad Kisai Pakoma mangka jumeneng sopal ustad data yaumin dalam siji dina liyafruja drapon metu sop ustad bin indi masaking sandinge amin lan makmun kata sabako mangka disi-disian sopo amin lan makmun ilana laihi maring sandal lorone ustad watana za'lan pada rebutan sopo amin lan makmun watana za'lan rebutan sopo amin lan makmun ala taklihima ing atase ding ini nak lain ala taklihima ing atase ding nak lain ilaihi maring ustad sumas tolahat tumuli damai sopo amin lan makmun ala ayu kodima ing atase yen tadingini sapa kullu wahidin saban-saban wong siji minhum saking amin lan makmun wahidatan ing siji minan nak lain saking sandal pasami amang kami rumus sapa residu Imam Rasyid, Syekh Ar-Rasyid bidalika kelawan mengkonon tasabaqo Pak Arsala mangka mutus sapa Harun Ar-Rasyid ilai maring ustad Faqala mangka dawu sapa Harun Ar-Rasyid lahu maring ustad man utawi sapa iku azuna silawi mulya-mulyane manusa qala dawu sapa ustad iku amirul mukminin Ola mangka dawu sapa Harun ar-Rasyid la bal a'azzun nasi balik utawi luwih mulya-mulyane manusa iku man wong yatasabaku kang disian sapa auladu amiril mukminina putrane amirul mukminin ila taqdimina lagi mari nginaken sandal lorone ustad pasta doma mangka milang-milang agung sopal ustad al amiro ing perintah wadon lanyana sopo ustad anu setemen ustad iku kau luput sopo ustad waro dalam ngarepaken sopo ustad ayam na'ahuma ingin tanyegah sopo ustad siapa tadi tuh ing aulad mindalika saking mengkonon tasabak fil maroti ing dalam bangsa al ukro kamone faqala mangka dawu sapa ar-Rasyid Syekh Harun ar-Rasyid lau mana tahu malamun jaga sapa sirahuma ing amin lan makmun latab tuka mangka maidoi sapa ingsun ka ing sira itaban kalon maidoi sadi dan kang banget fa innahu maka satemene amin lan makmun layap ala orang migawe sapa amin lan makmun sayan ing siji-siji yas tukang gugurakeun min qadri masaking derajate amin lan makmun bal innahu balik satemene syekh itu yujidu nambahi opo syekh bisarrafihi ma ing dalam mulyane amin lan makmun waqad kafatu malang teman-teman balas sapa amin lan makmun ala adabi ma ing atase waqad kafatu lan teman-teman balas sapa ingsun huma ing amin lan makmun
ala adai bima ing atase akhlake amila makmun isrina alfa dinarin ing 20.000 walakala iku tetep kedua siro asratu alapin utawi 10.000 asratu alapi dirhamin utawi 10.000 dirham ala husni ta'dibika ing atase bagusé mulang adab sira lahu maring amin lan makmun. Nih diceritakan lagi nih, perhatikan. Wa doa Harun ar-Rasyid, wa doa memondokkanlah bahasanya lah supaya mudah lah menyimpan. Harun ar-Rasyid itu menyimpan siapa? Menyimpan anaknya yang bernama Amin dan Makmun. Anaknya Harun ar-Rasyid siapa? Amin dan Makmun. Ada yang tertidur itu siapa? Bangunin. Nah, anaknya Harun ar-Rasyid siapa? Amin dan Makmun. Amin dan Makmun itu adalah anak kesayangan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu adalah sosok yang menjadi khalifah di waktu itu. Harun ar-Rasyid menyimpan, memondokkan anaknya yang namanya Amin dan Makmun kepada guru, kepada pesantren, dan di pesantren itu gurunya bernama Syekh Imam Al-Kisai. Imam siapa? Al-Kisai. Faqama ustadu data yaumin liyakhruja min indihima fatasabaqa ila nahlai. Suatu waktu gurunya Imam Kisai keluar. Misalnya ke madrasah atau kemana, keluar aja. Maka kedua anak tadi lari-lari. Lari-lari maksudnya rebutan untuk membalikan rebutan, karena senapan cuma 2 kan? Senal berapa? 2. Rebutan. Kata Amin. Jadi Pak Kiainya udah bawa, Imam Kisainya udah masuk ke tempat beliau, ke majlis beliau, dia langsung siap. Kayak kucing lihat apa? Tikus. Lihat tikus. Wah, ternyata sendal yang mau dibalikan tadi otomatis kalau balapan kan ada yang kalah, ada yang menang kan? Ternyata menang sama salah satunya. Wah, benar. Nah, jadi keburu apa? Keburu datang yang pertama, yang cepat, yang ringkat. Seperti akan dulu kalau Tegarejo gitu. Suka nongkrong, ngumpet. Kalau Pak Yai Dur itu kan keluar dari masjid, ngelemparin apa? Puntung rokok, cius, rebutan. Karena apa? Untuk bil barakah, pada kasihkan. Ya. Kalau air kan udah tidak aneh lagi, kopi kan udah tidak aneh, bekas minum kan nggak aneh. Ini mah apa? Rokok, bukan. Sampai akan pernah pas udah kebagian guyon sama teman-teman, ada puntung rokok, bukan bekas Pak Yai, pada si bekas saya, bekas Pak Yai. Itu sampai habis. Kalau udah habis, maaf ya, itu bekas saya. Itu gitu. Pernah saya guyon ya. Kenapa? Karena tidak apa, tidak kebagian apa, tidak kebagian apa, rebutan puntung rokok. 2 yang suka rebutan, sendal dengan puntung rokok. Yang di masjid air bekas minum atau sama puntung rokok. Akan suka rebutan. Nah, ternyata ini ada ceritanya. Dulu kan pernah diceritakan. Yang pertama membalikan sendal adalah sahabat Salman waktu kecil. Dan sahabat Salman mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi. Bukan bid'ah, itu amalia baik. Rebutan sendal gak apa-apa. Kenapa? Sendal itu lebih mulia daripada peci. Peci cuma menutupin kepala, tapi sendal kiai
siapapun, ulama siapapun, coba terbang lewat apa? Nah, kamu berapa kilo? Kamu 50 kilo. Yang berat itu peci apa sendal? Kamu mau ngaji, yang dipijak apa? Sendal apa peci? Sendal. Sendal sekalipun 10.000 atau sekalipun itu sendal mahal, hebat, bebannya berat. Makanya kalau mau peci dengan sendal, yang harus lebih mahal itu sendal. Sendal itu lebih berat bebannya. Kok peci? Wih, pecinya ada AC. Wih, mereknya merek tertentu. Gak mau kalau tidak merek itu. Wih, rebutan. Nah, dibeliin pecinya sama orang tuanya. Ada hujan-hujanan. Ya ibu udah hancur. Peci hitam kok pakai hujan-hujanan. Nah, itu Amin dan Makmun rebutan. Setelah rebutan, wa tanazza'a ala taqdimihima ilahi summa stalaha ayyuqadima kullu wahidin minhuma wahidatan min al-lain. Akhirnya karena dapatnya oleh Amin, akhirnya Amin mengalah. Udah kamu satu, akhirnya anak dua tadi, yang satu membalikan sendal yang satunya, Makmunnya membalikan yang satunya. Adil nggak? Adil. Oh, saya aja itu. Saya yang duluan, ya udah. Nanti hilang kayak, ya udah damai. Akhirnya Amin dan Makmun damai. Yang satu dibalikan siapa? Amin. Yang satunya dibalikin Makmun. Akhirnya damai. Masya Allah, indahnya tuh ya. Itu zaman dulu, zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, bukan sekarang. Bukan sekarang. Tuh. Pasami ar-Rasyid bidalika arsala ilaihi faqala lahu man a'azzan nas. Akhirnya cerita itu terdengar oleh orang tuanya Harun ar-Rasyid. Akhirnya Harun ar-Rasyid datang kepada siapa? Kepada Imam Kisai. Dan Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Kisai, gurunya Amin dan Makmun. Apa yang ditanyakan oleh Harun ar-Rasyid? Kata Harun ar-Rasyid, man a'azzun nas. Kata Imam Kisai, kata siapa? Harun ar-Rasyid kepada siapa? Kepada Kisai. Siapa orang yang paling mulia? Siapa yang paling mulia-mulianya manusia? Kata siapa? Kata Harun ar-Rasyid bertanya kepada gurunya Amin dan Makmun, yaitu Imam Kisai. Siapa orang yang paling mulia-mulianya manusia? Qala Amirul Mukminin. Engkau, kata Kisai, engkau, karena engkau adalah Amirul Mukminin. Harun ar-Rasyid berkata, la, bukan saya. Bal a'azzun nas ma'yatasabaku auladu Amiril Mukminin ila taqdimin na'laini. Kata Imam Harun ar-Rasyid, bukan saya. Yang hebat itu adalah anaknya Amirul Mukminin yang rebutan sendal. Tuh, berarti dengan Amirul Mukminin juga hebatan siapa? Hebatan anaknya yang membalikan sendal. Yang hebat itu adalah anaknya Amirul Mukminin yang telah membalikan sendal. Yang telah rebutan membalikan sendal. Tuh, akhirnya kayak gitu ya, Masya Allah. Pastadoma Ustadu al-Amira. Maka dengan sejarah, dengan pembicaraan tadi, maka Imam Kisai menghukumi agung atau menghukumi hebatnya pekerjaan itu dan menghukumi mengagungkan kepada Ustadz atau kepada Amirul Mukminin. Wadana anahu akhtoa. Tapi Imam Kisai berprasangka jangan-jangan salah, membalikan sendal itu salah, karena itu adalah seorang sosok anaknya Amirul Mukminin. Kalau mikirin kita mah nggak enak lah, nggak enak kok anak seorang pejabat, seorang pemimpin Amirul Mukminin, rajanya pemimpinnya orang mukmin, kok
Bisa-bisa rebutan sendal, gak enak. Akhirnya ada apa? Ada tujuan untuk mencegah. Udahlah, kamu jangan membalikin sendal saya, mungkin gitu. Mau seolah-olah ada kesan untuk mencegah. Mencegah apa? Mencegah supaya tidak membalikan sendal. Maka kata Harun Ar-Rasyid, "Lau mana'tahuma la'atabtuka itaban syadidan." Kalau engkau melarang anakku supaya anakku tidak membalikan sendal, la'atabtuka itaban syadidan, maka saya akan marah. Akan memarahi engkau, wahai Ustaz, wahai Imam Kisai. Kenapa? Fa innakum lam yaf'ala syai'an yasqutu min qadrima. Karena apa? Dengan membalikan sendalnya Amin dan Makmun tidak mengurangi derajatmu, wahai Imam Kisai. Suka derajat Imam Kisai rendah gara-gara muridnya suka membalikan sendal? Tidak. Justru akan tambah mulia. Itu yang diucapkan oleh Harun Ar-Rasyid. Seandainya engkau melarang kepada anakku untuk membalikan sendal, maka saya akan marah. Kenapa? Karena dengan membalikan sendalnya anakku, sendal engkau, itu tidak mengurangi derajat kehebatan engkau, wahai Imam Kisai. Bal innahu yajidu fi syarafiha, balik engkau akan tambah mulia, wahai Imam Kisai. Wa qad kafattuhuma ala adabihima, dan sungguh kami akan memberikan kepada engkau hadiah karena engkau telah mendidik anakku. Dengan apa? Saya akan berikan hadiah kepada siapa? Kepada engkau dan kepada anakku. Isrina alfa dinarin, 20.000 itu untuk siapa? Untuk engkau. 20 apa? 20.000 dinar. 20.000 dinar diberikan kepada siapa? Kepada Imam Kisai. Dan saya akan memberikan 10.000 dirham kepada siapa? Kepada anaknya. Tuh, kepada siapa? Wa qad kafatu huma ala adabihima isina alfa dinarin walaka asratu, kepada Amin dan Makmun Harun Ar-Rasyid memberikan 20.000 dinar, dan kepada Imam Kisai 10.000 dirham. Karena apa? Karena wahai engkau Imam Kisai telah mendidik bagusnya anak aku, kata Imam Harun Ar-Rasyid. Kamu di sini udah suka membalikan sendal, mendapatkan hadiah dari orang tua kamu. Kang, saya akan memberikan hadiah buat akang. Nih, 100 juta buat akang, 50 juta buat anakku yang suka membalikan sendal karena dia mempunyai akhlak. Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada. Kamu mau orang tua kamu memondokin anak, memondokin kamu setengah hati. Kadang-kadang, ya, memberi untuk jajan seharian juga telat melulu. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang seharian dengan uang jajan yang dipentingkan uang jajan, padahal hutang dulu ke pondok, bukan jajan dulu. Ya, kadang-kadang udah uang jajan seharian mana nanti hutang aja. Dusun ke pondok hutang, bayarin dulu hutang, baru kalau ada sisa baru untuk jajan, bukan jajan dulu. Begitu pula dengan apa? Memberikan makanan kepada guru. Jadi harus lebih baik ketimbang yang diberikan kepada anaknya. Kebalikan, kalau ke anaknya ngasih ya Robi bil Mustafa, ya, tapi ke gurunya apa? Ya, pasti. Asal. Jangan begitu. Di Jawa ada ya kayak gitu. Kalau mau ngasih kepada gurunya, disensir dulu apa? Sama korin, sama ustadznya. Pantas nggak? Kalau nggak pantas, ngisi di sini, nggak punya akhlak. Paham kan? Kasih tahu tuh orang tua kalian supaya ilmu-ilmu kalian lebih hebat, lebih mulia. Ini akhlak loh, akhlak. Paham nggak? Paham itu?
Alhamdulillah. Cepat lomba-lomba untuk memberikan sedaya. Nah gitu. Dah wallahu a'lam bishawab.